Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kami dari kelompok 1 atas nama Henry William Wamrau dan teman saya Simon Petrus Sasu. Kami berasal dari kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi dengan topik pembahasan yaitu pengenalan komputasi paralel dan terdistribusi. Presentasi akan dimulai oleh teman saya, Simon Petrus Sasu. Apa itu komputasi? Komputasi sebetulnya bisa diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu sub bidang dari ilmu komputer dan matematika. Yang kedua, komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengelola data dalam jumlah besar di industri keuangan, bioinformatika, dan lainnya, ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kasus kedua umum ditemui di kalkulasi numerik untuk menyelesaikan persamaan matematis di bidang fisika, fisika komputasi, kimia, kimia komputasi, dan lainnya. Yang ketiga, komputasi paralel. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan. Komputasi paralel, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak prosesor ganda dengan mesin paralel (CPU). Bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam suatu jaringan komputer, lebih sering istilah yang digunakan adalah sistem terdistribusi. 4. Tujuan utama komputasi paralel. Tujuan utama dari pemrograman paralel yaitu kepada meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa dieksekusi. Kelima, alasan utama menggunakan komputasi paralel adalah 1. Hemat waktu dan uang. 2. Memecahkan masalah yang lebih besar. 3. Berikan konkurensi. Konkurensi adalah kondisi kejadian di mana banyak proses berjalan di waktu yang bersamaan. Yang keempat, beberapa unit eksekusi. 6. Jenis-jenis komputasi paralel. Yang pertama, paralelisme tingkat bit. Dalam paralelisme tingkat bit, setiap tugas dijalankan pada tingkat prosesor dalam tergantung pada ukuran kata prosesor 32 bit, 64 bit, dan lain-lain. Dan kami perlu membagi ukuran maksimum instruksi menjadi beberapa seri instruksi dalam tugas tersebut. Sebagai contoh, jika kita ingin melakukan operasi pada angka 16 bit dalam prosesor 8 bit, maka kita akan perlu membagi prosesor menjadi 2 operasi 8 bit. Yang kedua, paralelisme tingkat instruksi ILP. Paralelisme level instruksi ILP berjalan pada level perangkat keras. Paralelisme dinamis, dan itu termasuk berapa banyak instruksi yang dijalankan secara bersamaan dalam siklus clock CPU tunggal. Yang ketiga, paralelisme data. Sistem multiprosesor dapat menjalankan satu set instruksi. Paralelisme data dicapai ketika beberapa prosesor secara bersamaan melakukan tugas yang sama pada bagian terpisah dari data yang didistribusikan. Yang keempat, paralelisme tugas. Paralelisme tugas adalah paralelisme di mana tugas dibagi antara prosesor untuk melakukan sekaligus. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Henry William Wamrau. Ya. Selanjutnya, komputasi paralel membutuhkan diantaranya yang pertama, algoritma, kedua, bahasa pemrograman,
dan yang ketiga, komputer. Di sini adalah contoh dari komputasi paralel terdistribusi untuk memecahkan sebuah masalah secara bersamaan oleh banyak komputer yang saling terhubung melalui jaringan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Komputasi terdistribusi. Dalam ilmu komputer, komputasi terdistribusi mempelajari penggunaan terkoordinasi dari komputer yang secara fisik terpisah atau terdistribusi. Sistem terdistribusi membutuhkan perangkat lunak yang berada dengan sistem terpusat. Tujuan dari komputasi terdistribusi adalah menyatukan kemampuan dari sumber daya atau sumber komputasi atau sumber informasi yang terpisah secara fisik ke dalam suatu sistem gabungan yang terkoordinasi dengan kapasitas yang jauh melebihi dari kapasitas individual komponen-komponennya. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam komputasi terdistribusi adalah transparansi. Kenyataan bahwa sumber daya yang dipakai oleh pengguna sistem terdistribusi berada pada lokal fisik yang terpisah. Tidak perlu diketahui oleh pengguna tersebut. Transparan ini memungkinkan pengguna sistem terdistribusi untuk melihat sumber daya yang terpisah tersebut seolah-olah sebagai satu sistem komputer tunggal seperti yang biasa digunakannya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam usaha menyatukan sumber daya yang terpisah ini antara lain adalah skalabilitas. Dapat atau tidaknya sistem tersebut dikembangkan lebih jauh untuk mencakup sumber daya komputasi yang lebih banyak. Contoh komputasi terdistribusi. Yang pertama, misalnya kita mempunyai data berupa teks yang pada gambar di samping diilustrasikan dengan stage input. Data ini ingin kita proses agar kita bisa mengetahui ada kata apa saja yang muncul dan berapa banyak jumlahnya. Teks untuk agregasi jumlah kata ini dapat diproses dengan membagi datanya ke beberapa mesin yang dalam contoh kasus ini dibagi menjadi 3 line. Setiap mesin selanjutnya memproses masing-masing job atau pekerjaannya dan mengembalikan kembali setelah selesai mengerjakan tugasnya dan digabung lagi untuk hasil semua sisi. Perbedaan komputasi paralel dan komputasi terdistribusi. Perbedaan antara komputasi paralel dan terdistribusi adalah: yang pertama, komputasi paralel adalah menjalankan banyak tugas menggunakan banyak prosesor secara bersamaan. Yang kedua, komputasi terdistribusi. Banyak komputer saling terhubung melalui jaringan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Komputasi paralel terutama digunakan untuk meningkatkan kinerja. Komputasi terdistribusi digunakan untuk mengkoordinasikan penggunaan sumber daya bersama atau untuk menyediakan layanan komunikasi kepada penggunanya. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.